Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramawijaya. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya membuat video ini untuk tugas seni budaya, yaitu membuat naskah dialog pendek yang berdasarkan sinopsis dari tugas sebelumnya. Judul dari naskah dialog ini yaitu Tsunami Meluluhlantakan Segalanya. Pagi itu aku bangun subuh-subuh karena ada janji dengan Atalah, Torik, Aymar, dan Egan. Kami berjanji untuk jogging bersama pagi-pagi. Rehan, sorry, gue agak telat nih, tadi boker gue agak lama. Atalah, idi najis boker lama-lama lu. Aymar, iya bau, sono pergi. Rehan, ya sorry lu pada kayak kagak berak bau aja lu ah. Egan, udah. Jadi kan nih kita mau ke pantai. Torik, ayo. Gue udah bawa bola pantai nih. Kemudian kami pun bersama-sama jogging pagi menuju ke pantai. Saat di pantai kami duduk sebentar, lalu melanjutkan dengan bermain voli. Tak terasa sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, di mana sudah banyak turis yang datang ke pantai ini. Kami beristirahat di warung Pae. Abis Rehan, abis ini kita mau ngapain lagi nih? Atalah, gimana kalau misalnya kita jalan ke tengah laut? Torik, gila lu jalan ke tengah laut, mana bisa? Atalah, tolol, kagak jalan juga, kita nyewa kapal gitu. Rehan, yaudah, ayo dah. Kami pun berjalan ke bibir pantai untuk menyewa salah satu kapal. Namun tiba-tiba penjaga pantai, teng, lari, tsunami akan datang, lari, cepat, sekali lagi semuanya harus lari, cepetan. Tiba-tiba keadaan menjadi mencekam. Semuanya lari berhamburan. Rayhan, ini gimana ini? Ayo kita lari ayo. Egan, aduh gimana nih? Kita pasti bakal mati. Gue gak mau mati dulu. Rayhan, Gan, jangan putus asa Gan. Ayo Gan, kita lari dulu Gan. Udah ayo cepetan. Torik, iya ayo semangat ayo cepetan ayo. Mantap lah. Aduh, kayaknya gak sempet deh ini. Gimana kalau misalnya kita manjat pohon kelapa aja deh. Seenggaknya usahain dulu, bodo amat dan nanti gimana. Udah cepet. Mereka berlima pun naik ke atas pohon kelapa itu. Dan ternyata Egan dan Aymar terlambat untuk menaikinya. Rayhan, ayo woi, Om Bokir mendatang, cepetan woi. Atalah, cepetan Mar, Gan, cepetan ayo. Egan, gue takut tinggi. Aymar, ayo Gan, gue bantu naik, ayo cepetan. Tetapi nasib berkata lain. Ombak sudah keburu datang dan Egan juga Aymar tersampung ombak hingga entah bagaimana keadaannya. Mereka bertiga pun berteriak, Aymar, Egan, Torik, gimana ini? Kita bakalan mati ini. Aduh, dua sahabat kita udah duluan ini, jadi gimana ini? Rehan, Rik, jangan nyerah Rik. Berdoa terus kepada Allah Rik. Ayo Rik, semangat Rik. Atalah dia hanya berdiam saja dan hanya berdoa kepada Allah. Rehan, Allahu Akbar. Jika ini memang sakratul mautku ya Allah, jika ini memang waktuku ya Allah, tolong cabutlah nyawaku dengan tanpa sakit ya Allah. Tiba-tiba air laut mengguncang. Tiba-tiba air laut menghantam pohon kelapa yang kami naiki.
Bahkan hingga kami bertiga terkena air laut itu, yang dimana saat itu pohon kelapa itu cukup tinggi. Dan tiba-tiba Atalah, Torik, Torik, Torik ke bawah bahkan gimana ini? Raihan, tetap tawakal Tal, pegangan erat ke batang pohon ini. Tsunami itu berlangsung kurang lebih setengah jam. Pemandangan saat itu begitu mengerikan. Bangunan hancur semuanya. Kendaraan-kendaraan, orang, bahkan segala sesuatunya itu hanyut terbawa ombak. Tidak ada yang namanya itu semua bertahan. Semua disampu oleh ombak. Tal, ini udah keral. Tal, ini udah kelar nih. Ayo kita turun pelan-pelan Tal, pelan-pelan. Oke Han. Tiba-tiba saat kaki Atalah menginjak tanah, ada listrik yang menyambar. Atalah mati karena tersambar listrik hingga badannya hitam legam. Raihan, Atalah, ya Allah, mengapa Anda memberikan cobaan yang begitu berat ini ya Allah? Keempat sahabatku sudah meninggal ya Allah. Kenapa Kau memberikan ujian sangat berat ini ya Allah? 5 jam kemudian tim penyelamat datang dan mereka langsung menolongku. Aku dibawa turun dengan kaki yang begitu bergemetar. Aku turun dengan perasaan sedih, dengan perasaan takut, semuanya bercampur aduk. Aku pingsan selama 3 hari. Dan aku tambah syok ketika mengetahui kabar orang tuaku dan seluruh anggota keluarga meninggal dalam bencana ini. Raihan, sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Aku hanya bisa terdiam, hanya bisa menangisi keadaan. Sudah seminggu aku diam. Aku hanya merenung dengan dalam hening. Tiba-tiba ada bola yang mengarah kepadaku. Kemudian anak kecil datang menghampiriku. Anak kecil, Kak, maaf kak, saya nggak sengaja. Rehan, kamu ini lagi keadaan gini kenapa main bola sih? Anak kecil, aku tadi udah ajak ke rumah itu kak. Katanya kalau misalnya kita lagi dalam keadaan bencana kayak gini, kita nggak boleh terus-terusan sedih kak. Kita harus bangkit dari keterpurukan ini kak. Kata dia gitu kak. Kakak momen itu keren kak. Masa kakak aja takut sih kayak ginian? Apa aku aja masih kecil, aku berani aja. Aku pun tersentak mendengar kata anak kecil itu. Saya ditampar oleh Tuhan. Aku pun sadar bahwa aku harus tetap menjalani hidup ini. Aku tidak boleh menyerah. Rehan menghampiri perempuan yang tadi diunjuk oleh anak itu. Kamu ini kita lagi begini malah main bola. Perempuan, dalam keadaan begini kita harus. Raihan, iya, ngerti gue. Sebelumnya makasih tadi udah ngingetin gue. Oke, nama gue Rehan. Iya, nama aku. 3 tahun kemudian aku membentuk lembaga yang membantu korban bencana alam. Rehan, iya bu, ada masalah apa? Ibu-ibu, anu nak, tolong ibu nak. Rehan, pelan-pelan bu, santai saja, saya juga dulu pernah merasakannya. Jadi ayo kita omongin dulu. Gimana ibu kalau minum teh dulu? Sekian video saya, kurangnya mohon maaf. Nun wal kolemi wa maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.